Waton tak ingeti ora ilang. Tak ingeti isih wujud menungso. Aku Macan Sukawati. Jalo apa tak turuti? Ojo lali, sokrek. Terus apa mau? Lali aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pustaka Bela Diri Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen agar channel ini terus berkembang dan terus berkarya. Pastinya di seputar bela diri, pengetahuan, wawasan, edukasi dan sebagainya. Oke teman-teman bela diri semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai apa sih manfaat bela diri untuk anak. Sebetulnya banyak sekali manfaat bela diri untuk anak, tapi saya akan mengambil beberapa saja. Untuk selanjutnya monggo bisa mencari referensi dari buku ataupun dari media sosial. Oke, manfaat bela diri untuk anak ini mungkin kalau dijabarkan lebih dari 10. Apakah tidak ada efek negatifnya? Pasti ada. Segala sesuatu pasti ada efek negatif. Tergantung bagaimana kita mencari pelatih yang baik, lingkungan yang baik untuk anak kita dalam berlatih bela diri. Karena kebanyakan dari orang tua, anak sendiri memiliki kesan atau pemikiran yang negatif apabila anak-anak kita ini berlatih bela diri. Terlebih lagi di kota-kota kecil. Kalau di kota-kota besar, kebanyakan orang tua sudah sadar bahwasanya banyak sekali praktek bully, terus kemudian perkosaan, kemudian dan lain sebagainya. Tapi kalau di kota kecil yang memang notabene sedikit sekali tindak kejahatan, pembulian dan sebagainya, maka masih belum menyadari betapa pentingnya bela diri untuk anak-anak kita. Bahkan seperti yang tadi saya katakan, bahasanya ketika anak-anak kita nanti berlatih bela diri, dia akan arogansi, dia akan anarkis, dia akan semena-mena, bahkan dia akan berani pada orang tuanya. Sebetulnya tidak seperti itu. Konsep bela diri sendiri adalah mendidik karakter anak-anak atau siswa yang berlatih di dojo atau di padepokan agar supaya menjadi manusia yang terbaik dengan dasar bela diri pastinya. 5 poin manfaat bela diri untuk anak. Yang pertama adalah disiplin. Kenapa disiplin? Karena dalam berlatih bela diri mungkin sama dengan pendidikan formal. Jam sekian harus masuk, terus kemudian jam sekian harus sudah pulang. Tetapi sedikit berbeda dengan pendidikan formal. Kalau pendidikan formal, apalagi zaman sekarang, kita tidak bisa memberikan penekanan-penekanan khusus. Bahkan seorang pendidik memarahi murid pun ini menjadi satu masalah. Akhirnya kedisiplinan ini sesuatu yang digampangkan atau diremehkan. Berbeda kasus ketika di dojo, di dojang atau di padepokan, tempat-tempat berlatih bela diri. Ketika seorang siswa bela diri terlambat dalam berlatih, mungkin dia akan mendapatkan hukuman secara fisik, entah itu push up, entah itu sit up. Nah, dari situlah anak dituntut untuk selalu disiplin, tepat waktu, on time. Dari sinilah nanti akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang bagus dalam kehidupan sehari-hari seorang anak. Yang pertama disiplin. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini sama ketika saya bandingkan dengan pendidikan formal. Tanggung jawab seorang anak di pendidikan formal, semisal
PR. Suatu ketika anak kita tidak mengerjakan PR, pendidikan zaman sekarang tidak mungkin seorang pendidik memberikan sanksi. Beda kasus ketika di tempat latihan bela diri. Ketika anak kita tidak mengerjakan apa yang disampaikan oleh pelatihnya, pasti akan mendapatkan teguran, bahkan sanksi tegas. Yang jelas sanksi-sanksi ini mendidik dan membangun, bukan sanksi-sanksi yang sifatnya merusak. Semisal contoh, seorang siswa bela diri tidak bisa menggerakkan jurus, padahal sudah disampaikan berkali-kali. Sebagai hukuman biasanya push up. Nah, dari push up ini akan membentuk massa otot anak itu sendiri. Jadi sanksi yang mendidik dan membangun. Nah, dari sinilah rasa tanggung jawab itu akan muncul. Oh, saya harus bisa. Saya harus ketika saya diberikan tanggung jawab, PR, tugas oleh pelatih saya bisa. Nah, ini adalah satu pendidikan pendamping di lain sisi dari pendidikan formal. Ketika di pendidikan formal, kurikulum sekarang ini mungkin tidak ditemukan pendidikan karakter seperti yang disampaikan di tempat-tempat latihan bela diri. Terus kemudian yang ketiga, mengenai sikap hormat. Nah, ini menjawab dari ketakutan orang tua ketika nanti anaknya pandai bela diri, dia kemudian semena-mena kepada teman-temannya, bahkan berani kepada orang tua. Saya akan jelaskan di poin yang ketiga mengenai sikap hormat. Jadi di sebuah tempat latihan bela diri, hierarki ini ditanamkan betul-betul. Bahkan di beberapa aliran bela diri yang sabuk itu sebagai tingkatan kemampuan seorang anak, ini akan menjadi satu hierarki, satu sekat, bahwasanya ketika anak kita di sabuk yang rendah dengan sabuk yang satu tingkat lebih tinggi, dia akan hormat, apalagi dengan pelatihnya sebagai tingkatan yang tertinggi. Nah, ini memang ditanamkan. Sedikit berbeda dengan pendidikan formal. Kalau pendidikan formal, seorang murid dengan guru ini sepertinya hanya di sekolah-sekolah di kota-kota kecil atau di desa, di kampung-kampung. Kalau di kota-kota besar, ini sudah mulai terkikis rasa hormat ini. Sedangkan di tempat bela diri, itu merupakan hal wajib yang harus dimiliki seorang siswa latihan dalam berlatih bela diri. Sikap hormat, menghormati satu sama lain dengan teman mungkin seangkatannya, dengan yang lebih tinggi sabuknya, bahkan dengan pelatihnya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan takut bahwa jika anak-anak kita berlatih bela diri akan menjadi arogan. Justru tidak. Mereka akan memiliki sikap hormat, sikap respect yang besar. Kemudian yang keempat adalah prestasi. Prestasi tidak selalu didapatkan dari nilai akademik. Tidak harus selalu didapatkan dari sekolah formal. Tetapi bela diri, latihan bela diri sebagai pendidikan non formal, kita juga bisa mendulang prestasi dari situ. Tidak menutup kemungkinan anak-anak kita nanti bisa mewakili merah putih atau bangsa di kancah internasional di bidang bela diri. Terus kemudian yang kelima adalah rasa percaya diri. Ini merupakan satu pondasi. Banyak sekali anak-anak kita yang minder karena mungkin badannya kecil, terus kemudian
karena seringnya dibully di sekolah, di lingkungannya, karena dia terlihat banyak sekali latar belakangnya jelas. Nah, dengan anak-anak kita berlatih bela diri, mendaftarkan ke tempat bela diri, ini akan menumbuhkan rasa percaya dirinya. Dia tidak akan minder, dia tidak akan menjadi penakut lagi, dia akan menjadi seorang pemberani selama dia benar. Nah, ini 5 manfaat ini sudah mewakili dari sekian banyak manfaat anak-anak kita berlatih bela diri. Nah, apabila anak-anak kita berlatih bela diri, dia menjadi arogansi, dia terpengaruh dengan mungkin lingkungannya, sesama orang bela diri. Makanya pesan saya, Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftarkan anaknya berlatih bela diri, lihat dulu pelatihnya. Kalau pelatihnya seorang atlet atau mantan atlet, pasti anak-anak Anda nanti diarahkan ke prestasi. Rekam jejak seorang pelatih itu nanti akan mempengaruhi apa yang didapatkan, apa yang dipelajari oleh anak-anak kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam bela diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Tetap semangat. Salam olahraga.